Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Hairunisa dari semester 4 kelas B Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Saya akan menjelaskan analisis sulfat, yaitu yang pertama menjelaskan tentang sulfat. Ion sulfat adalah ion poliatomik dengan rumus SO42-, yaitu garam, turunan dari asam. Sulfat peroksida banyak digunakan dalam industri, yaitu kemudian menggambarkan struktur kimia sulfat. Saya akan menggambarkan struktur kimia sulfat. Nah, ini struktur kimia sulfat. Kemudian asal-usul sulfat dalam perairan, khususnya air sungai. Nah, pada air sungai itu berasal dari air limbah pabrik kertas, tekstil, dan juga industri lainnya. Dan juga selain pada air sungai itu terdapat juga dalam air hujan. Kemudian menjelaskan bahaya sulfat. Apabila terjadi peningkatan pada kadar sulfat, dapat ditentukan adanya timbulnya bau oleh reaksi sulfat. Timbulnya bau, rasa tidak enak dari air, serta masalah korosi, menimbulkan korosi pada pemipaan. Hal ini diakibatkan oleh reaksi sulfat menjadi hidrogen sulfida dalam suasana aerobik. Kemudian, prinsip analisis sulfat. Ion sulfat bereaksi dengan BaCl dalam suasana anaerobik barium sulfat dengan membentuk kristal barium sulfat yang sama besarnya, kemudian diukur dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 420 nanometer. Kemudian menjelaskan prosedur sulfat. Yang pertama itu menggunakan 100 ml contoh uji atau yang disebut sampelnya, menggunakan Erlenmeyer yang ukuran 250. Kemudian dilakukan analisis pada langkah-langkah dikalibrasi, ya, itu dari langkah yang kedua sampai yang keempat. Kemudian dilakukan analisis duplo atau juga triplo. Kemudian mampu membuat larutan induk sulfat. Yang pertama, keringkan serbuk Na2SO4 natrium tiosulfat anhidrat dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian dinginkan dalam desikator. Setelah itu, timbang 1,479 gram Na-tio anhidrat tadi dan dilakukan pada labu ukur 1000 ml dengan menggunakan aquades, kemudian dihomogenkan. Kemudian membuat larutan seri standar sulfat. Pertama yaitu pipet 0, 10, 20, 30 larutan baku sulfat 100 mg per liter dalam labu ukur 100 ml, kemudian ditimbang aquades hingga tanda batas, hingga diperoleh konsentrasi sulfat 0,0 mg per liter, 20,0 mg per liter, 10,0 mg per liter, 30,0 mg per liter. Seperti itu. Kemudian yang 9, mahasiswa mampu membuat kurva kalibrasi. Nah, yang pertama, optimalkan spektro sesuai petunjuk alat untuk pengukuran kadar sulfat. Kemudian pindahkan 50 ml larutan kerja sulfat ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian ditambahkan 20 ml larutan buffer dan homogenkan dengan pengaduk magnet dengan kecepatan tetap. Kemudian sambil diaduk, tambahkan 0,2 gram sampel dengan 0,3 gram BaCl. Kemudian lakukan pengukuran dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 420 nanometer setelah 5 menit penambahan. Kemudian dibuat kurva kalibrasi. Kemudian mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar konsentrasi sulfat. Nah, pada perhitungan ini kita memasukkan rumus kurva kalibrasi, yaitu dengan Y sama dengan AX plus B. Y sama dengan absorbansi, X itu konsentrasi, A itu gradien garisnya, B itu konstanta. Itu tinggal dimasukkan aja, kemudian dihitung. Kemudian mampu menjelaskan tentang batas maksimum kadar sulfat dalam air. Batas maksimumnya yaitu kadar sulfat itu 250 mg per liter. Itu batas maksimumnya. Jika melebihi akan mengakibatkan seperti tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.